Salam budaya. Pakaian khas Malang. Saya menerima ngono lho. Tentang masalah haji. ASN ini sudah terima. Inilah jenengan ten ngajeng jenengan kepetakan mawon. Oh, lah kalau jin marai. Pagi. Ini kalau berarti aku kan simpan. Lah fungsi saya lah iki muncul iki. Oh, enggak disimpan. Masuk nomane. Wah, salam santun, sehat berkas bakas para selamat dino kalian. Ujung siang serut rahayu. Kalau kok jin gak ada di bagian. Ini kok wangi itu. Tanpa biaya. Wong budaya ya iso tanpa budaya. Tanpa nol, tanpa pembiayaan. Nek sampean opo gak kan ada yang ngambil gambar backgroundnya situ ya. Ada apa nih ucapan gak penting. Saya kok main saja. Debat debat. Aja ini apa? Ini kok main saja. Ayo bareng ngobong dupa ayo. Nggih, Ayo. Sing dupa ku cono kabeh le. Bapak Ibu sing badhe ngersakaken bakar dupa napa monggo. Ada sana biar kelihatan Mbak Utinya. Ngambil gambarnya waktu dari sini biar nggak kelihatan. Ojo, rusak, nggak usah rusak. Liyang ta. Rayu, Bang Ogi, sukses selalu Paga TV, menyuarakan kebenaran Paga TV. Rayu, bah, ada kepentingan keluarga. Mohon maaf.
kem tak pengen ngomong. Siji loro telonono. Siji sekti loro dadi telu pandita. Asma sejati jeneng sira mijila panjeneng ingsun kagungan karsa. Hananira hanan ingsun. Wujud sira wujud ingsun. Sirolah zatolah sifatolah wujudolah. Oh Allah, oh Allah, oh Allah. Dokumentasi diambil gambar untuk diberitakan sehingga ini viral nantinya kepala daerah ini. Mas dia baju merah. Salah posisi budaya Rahayu. Ya. Menurut saya ya, kalau ada apa-apa salam budaya jawabannya Malang. Salam satu jiwa. Aku kecewa. Boys gak berkelas. Arema. Malang. Ada ya. Salam budaya.
Joko Randy gak ikut ah. Pembatan Monggo sepeda. Dan merokok di luar. Sudah. umum ke Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pangapunten ingkang agung. Ini tadi juga dari teman-teman BSD kebetulan ada kegiatan memang Di luar. saya sendiri tadi juga kemarin sudah menjauh Mas Taufik ya, kemarin sudah ada mendengar memang beberapa informasi akan ada penyampaian aspirasi dari beberapa teman-teman kebudayaan, praktisi budaya untuk berdiskusi atau monggo binara dan sebagainya. Memang tadi memang pagi saya ada hal khusus tadi memang kita mengajukan teman-teman PAUD mengajukan pokir, tapi ada konflik antara yayasan dengan kepala sekolah sehingga ini maka saya harus turun ke Yayasan Puro ini tadi untuk mendamaikan sehingga biar ajuan pokir itu bisa terrealisasi aja. Ini sudah turun masalahnya aja. Nah hari ini tadi teman-teman ternyata sudah melakukan doa bersama, melakukan ritual untuk Kota Malang kita tercinta. Jauh Dan semoga ini sebenarnya juga saya belum tahu sebenarnya seperti apa, tapi yang jelas kami khususnya dari fraksi Gerindra yang membidangi khususnya saya di memang Komisi Kebudayaan memang punya perhatian khusus memang teman-teman ini terkait memang bagaimana apresiasi kita, penghormatan kita terhadap leluhur, terhadap budaya Kota Malang. Yang memang kemarin juga kita sudah dengar beberapa hal beda pandangan, beda pendapat atau apa terkait kekhasan Kota Malang. Jadi semoga ini setelah panjenengan tadi ritual di bawah, monggo kita sedikit untuk berdiskusus di sini. Nah, selebihnya monggo. Pangapunten sebenarnya kita tidak bisa menyediakan ruang. Oh, enggak masalah. Terima kasih dari monggo Mas Taufik untuk memulai, silakan monggo. Jadi saya mungkin di sini sebagai perwakilan dari, saya mau berusaha mengadvokasi sesederhana mungkin kemauan dari para sesepuh dan bini sepuh di kebudayaan. Jadi yang menjadi titik berat kami sebenarnya, saya mewakili para sepuh dan bini sepuh kebudayaan di sini adalah ingin mengkomunikasikan langsung dengan Balai Kota. Tapi yang namanya Balai Kota kan kemarin saya kasih saran apa buat surat gini, mereka nggak mau, Brahmana nggak mau diatur satria. Jadi saya minta jenengan sebagai satria memfasilitasi para Brahmana ini supaya kepanggil kali Michael Jackson. Enggak real. Kita catat di sini memfasilitasi untuk bisa audiensi dengan Pak Wali Langsung. Ada yang Jadi kalau surat beliau ini kalau untuk membuat surat dan bertanda tangan
disuruh menyiapkan kop surat, saya pastikan tidak akan mau. Dados saya harus ambil jalan tengah. Saya minta Pak Ginanjar untuk memfasilitasi beliau ini biar terformalkan, tidak menyalahi aturan. Kalau memang harus pakai formal ya dengan formalaken pripun carane supaya para sepuh dan bini sepuh kebudayaan ini bisa beraudiensi dengan Pak Wali. Ini Pak ada kertas sama bolpen Pak Najib di ruang fraksi. Terima kasih. Iya, lanjut. Adapun titik berat yang kami sepakati adalah mungkin biar para sepuh dan bini sepuh yang menyampaikan, jadi biar tidak lari kemana-mana, karena saya kemarin ada beberapa rumor yang katanya para sepuh dan bini sepuh ini membahas soal anggaran. Itu saya rasa beliau bukan akuntan publik, iku lambeku. Jadi saya di sini cuma berusaha mengadvokasi, karena saya jamin kalau beliau ini suruh buat surat terus nunggu dikasihkan dialirkan ke sekda, nunggu ini nggak akan. Jadi saya di sini berusaha melalui Pak Ginanjar. Sebentar, Ketua Ibu Ketua telepon saya. Izin Pak. Izin, monggo. Ya, Ketua. Ini kebetulan saya ada waktu ruang kosong, saya terima di ruang fraksi ini, Ketua. Oke, kita pindahkan biar cukup di ruang komisi ya. Oke, siap. Lebih besar lagi. Ya hampir. Nah makanya itu Bu, makanya kalau diizinkan yang saya alhamdulillah bisa di ruang komisi bisa lebih luas. Ada ya 20 lah. Setetes air 30-an itu. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Oh, aku yang tengah kayaknya akhirnya. Aku tengah kayaknya. Saya ini juga kok diarani Nah, ya itu maksudnya. Kalau para bini sepuh boleh wis ngakai sak karepe. Ora, kira situ kan orang itu. Enggak apa-apa. Ini dalam formalitas. Aman. beda ini nanti gitu loh, apa yang kita sampaikan, makanya enak lebih di seperti ini. Monggo. Mohon izin, para sesepuh, mohon izin saya tak moderatori supaya nanti jadi baik. Menurut sebelumnya Pak Ginanjar tadi juga sampaikan salam terima kasih kepada Bu Ketua karena sudah perhatian meskipun beliau tidak hadir tapi perhatian luar biasa. Pak Ketua Komisi Pak Ketua Komisi D juga matur nuwun kita nek ini rasanya awak dewi dulu wakil ya. Jadi awak dewi ini kita ini wong biasa, rakyat bodoh, orang ngerti apa-apa ning beradab dan berbudaya. Ada rasa, ada ngudung rasa sing gak enak tentang Kota Malang, tentang omahe awak dewi nemoni bapak ternyata nggak ditemoni nih bapak. Ya, jadi kita datang baik-baik. Tadi saya sama Pak Koling minta izin nggak ditemoni. Dilalah kersane Allah, kontak-kontakan sama bolo-bolo di DPRD sama wakil kita, alhamdulillah diterima. dulu Ya, artinya dari bolo supaya saya mau izin buat ngelancangi supaya nanti ada alurnya. Saya akan bertindak hanya moderator saja. Oke. Yang pertama Pak Kolik, karena Pak Kolik ini yang manggil saya, yang memberi amanah saya bersama Mbak ini ada rosso atau ngujo rosso sing acara ini akhirnya ada, yaitu tumpengan nutupi wirang. Tumpengnya adalah tumpeng polo pendem, jari Mbak Karjo mendem barang-barang sing gak ada wirang. Supaya awak dhewe warga Kota Malang ini yo Mas yo bapak gawe wirang tapi anak-anake yopo-yopo yo kudu nutupi bapak gawe wirang. Gawe rasa dari Pak Kolik. Gawe pikiran gak iso, gawe rasa. Lawan tenan. Nggih, monggo Pak Kolik. Nuwun sewu nggih. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Gusti Allah.
hadir di ruang ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Tentunya untuk membersihkan waktu, ya, saya terima kasih semuanya kepada wakil kita Pak Ginanjar dan teman-teman semua yang hadir. Dan kehadiran ini adalah kesadaran. Saya yakin kesadaran karena tidak ada yang namanya. Jadi bahasa kita itu punya rasa yang sama. Kehadiran kita ini dibentukkan karena rasa yang sama, rasa cinta kepada nilai-nilai budaya dan juga rasa cinta pada wilayah kita. Jadi sebetulnya kami ini ingin bahwa untuk meninjau ulang tentang keputusan, utamanya adalah tentang pakaian adat. Karena kita ini yang memakai, apalagi yang punya generasi-generasi yang di situ itu punya anak didik. Jadi kita ini adalah integritas berjuang di nilai-nilai budaya ini adalah bener-beneran murni. Ya, jadi tidak ada yang namanya budaya itu mesti torok. Kata kuncinya budaya itu mesti torok. Jadi nggak ada ngatur masalah nilai materi, nggak ada. Itu bener-bener orang yang fokus ke situ pasti ekonominya ya agak. Saya melihat itu semuanya karena saya berteman dengan panjenengan semuanya sudah lama. Jadi kita hadir ini adalah kesatuan rasa, kepingin meninjau ulang. Ya, kepingin meninjau ulang SK itu. Kenapa kok ditinjau ulang? Saya yakin panjenengan semua ini punya rasa yang sama. Nuhun sewu, apa yang ditinjau ulang itu? Mungkin bentuknya, modelnya. Itu adalah orang-orang yang berkompeten yang memahami itu. Dia tidak jadi olok-olokan. Masa pemimpin dikatakan drum band, pemimpin dikatakan Michael Jackson, pemimpin dikatakan Kate Karnaval. Lah ini kan ini menyeluruh. Di medsos itu mungkin beliaunya itu berharap kepada kita hari ini. Dia nggak bisa hadir karena nggak punya waktu yang lodang. Kita-kitanya yang punya waktu lodang untuk menyampaikan. Itu mungkin dari modelnya, bentuknya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu dengan tata cara dan etikanya. Pemimpin itu yang dinilai keputusannya. Makanya ada pranata yang akan diputuskan itu sebelumnya harus bisa didengarkan, harus bisa dilihat, harus bisa dirasakan. Pantes apa ora nih, baru diputus nih. Nah, inilah dari etikanya itu tidak memenuhi rasa keadilan interaksional bahasanya sekarang ini. Jadi keadilan prosedural, keadilan interaksionalnya tidak dijalankan. Dengan bangga di situ ada FGD itu pembahasan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Yang tentunya itu adalah mungkin karena statusnya yang diangkat jadi ini, wis merasa top, merasa berani membicarakan. Dari akademisi gini merasa top. Apa dia sendiri yang memakai? Kita ini pelaku di lapangan. Bener nggak? Sangat betul. Ini kita harus diajak ngomong. Bukan kita harus ikut dalam pengertian yang wajib. Minimal ngomong nih gitu loh. Karena ada banyak yang punya sanggar, banyak yang punya apa. Minimal dijak kumpul bareng ngomong nih. Lah bahasanya madem mau kongres lah lelekan wis. Karena dari kongres lah apa yang bisa membuat sebuah keputusan. Nah, FGD aja kelompok tertentu. Leres nggak nih? Inilah latar belakang yang mendasari kenapa kita punya rasa yang sama. Mungkin karena modelnya kita ini tidak cocok. Akhirnya terjadi caci makian yang di medsos kayak begitu ini. Apakah malu? Malu, Pak. Makanya hari ini bahasanya nutup pikiran supaya tidak dilanjutkan terus, ditinjau ulang. Tetap harus dibuatkan kas daerah tapi ditinjau ulang
dan lakukan dengan tata cara pranata baru. Hargai orang-orang pelaku di lapangan yang setiap harinya memakai kayak begini. Leres apa mboten? Sing gawe dino sok koyo sampean-sampean ngene iki. Dia seneng udengan iki. Leres ya? Terus Itu yang harus, itu karena pelaku, dari praktisi, laku. Jadi bukan hanya karena punya status, aji mumpung, dari pimpinan langsung seenaknya saja, ya Pak SK Noyi. Apa tiap hari-harinya dia tuh pakai yang kayak begitu itu? Ini sebetulnya yang kita tutupi kan apa? Daripada dicemooh anak-anak kecil drum bandan karnavalan, mendingan hari ini kita berharap, kita tutupi, kita dengan sukarela kita memohon untuk ditinjau. Mungkin dari saya hanya itu, ya saya ini terima kasih sekali pada Pak Jenengan semuanya. Memang tidak ada apa, ayo, saya tidak ada sama sekali. Dengan kehadiran semacam ini saya sudah batur banget. Mungkin saya ini awalnya memang melihat, saya itu melihat teman-teman saya yang praktisi itu di Facebook-nya kayak gini ya, kayak gini semuanya. Mbak Priyo, semuanya nulis gitu loh. Prihatin gitu loh. Tapi kalau nggak ada yang action ya, panjenengan juga kalau nggak ada DPR yang action kayak Mas Ginanjar. Makanya di tulisan saya di sedikit aja, ojo menengahi wakilku ojo menengahi, ojo meneng pendapat, bener salah berpendapat toh, ambil pakai. Nanti karena ini juga komisi kebudayaan, sudah, saya yakin Malang puji suara. Saya kira itu, terima kasih. Rayu apabila ada yang kurang berkenan atau menyinggung atau kurang pas dengan jenengan, saya nyuwun pangapunten yang aku. Matur nuwun. Monggo selanjutnya untuk mempersingkat Mbak Tio. Terima kasih. Budaya Rahayu Kang Sami Pinanggi. Dan tidak lupa salam satu dia. Terima kasih. Pada hari ini saya sangat kecewa berat. Kecewanya apa? Saya sebagai warga, saya katanya punya bapak di Kota Malang ini. Tetapi kenapa bapak saya ini tak temone kok gak gelem? Apa sudah tidak mau mengaku saya sebagai anaknya? Seharusnya kalau dia seorang bapak, seyogianya tidak pilih-pilih, siapapun anaknya dia harus ditemui. Padahal kami bersama teman-teman ini bukan mau berdemo, kami wajib pedulinya kepada Malang, ingin berdoa untuk mendoakan warga Malang ini supaya tidak terjadi hal-hal yang lain seperti di tempat-tempat yang lain. Kita ingin Malang ini tentram seperti yang dicanangkan di dalam moto Kota Malang, Malang Buka Suara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanya kepada Dewan. Saya ingin tanya, setelah adanya keputusan wali kota tentang pakaian khas Malang ini, apa sikap dari Dewan? Sehingga kita tahu sikapnya apa. Kalau memang Dewan setuju, silakan. Kita tidak arogan, harus jadi enggak, silakan. Asalkan semua dikaji dengan sesuai dengan kaidah-kaidah, dengan aturan-aturan yang benar, sehingga masyarakat budaya ini yang selama ini sebagai pilar ke depan kebudayaan ini juga dilibatkan. Saiki budayane gawe kambine ngene. Iki aturan tok kene, sejarah itu kok ngene, kok Singosari apa kok mana, silakan. Karena terus terang
teman-teman budaya ini banyak sekali yang tidak mengerti tentang budaya walaupun dia pemakaian budaya, tidak mengerti sejarah. Tolong, di Malang ini banyak sekali kampus-kampus yang bernuansa sejarah ini. Profesornya juga banyak. Kenapa tidak dilibatkan oleh mereka? Tolong libatkan. Supaya apa? Supaya betul-betul mengkaji bahwa kita, oh ternyata budaya yang saya pakai ini salah menurut profesor ini dengan rujukan-rujukan prasasti ini. Sehingga kita, oh kepada kedepannya kepada anak cucu ini kita tidak merasa bersalah. Jadi itulah yang harus saya sampaikan. Agar apa? Agar kedepannya tidak terjadi lagi penelitian semacam ini. Apalagi di dalam SK itu ada kasta-kastaan semacam itu. Waduh, malah ini jadi kasta apa saya ini bilang itu? Sudra. Sudra no. Oke, aman, Mbak. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, menyinggung satu atau seorang yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kami nanti. Monggo. Matur nuwun. Mugi sedaya kita sami kesan mulya. Memperkenalkan diri, saya Samsul Subadri, biasa dikenal dengan nama Pak Karjo atau Mbah Karjo. Nuwun sewu, saya pakai basa Jangkaran mawon nggih. Dulur-dulur, saiki awak dhewe diwehi kesempatan ngomong. Mangkane ngomong lek mengo ayo dimong. Tolong ya. Sampeyan iling kabeh ya. Awak dhewe duwe semboyan. Sandang, pangan, papan. Apa tegese? Sandang sing dianggo. Kanggo apa? Kanggo nutupi. Kanggo nglindungi nek cara Jawa, cara bahasa Indonesia. Sadurunge golek pangan. Lindungilah dirimu. Ayomono awakmu. Perlindungan dari apa? Siji robahe hawa, panas adem panas. Awak ditutupi cek ora rekoso. Nomor loro, nutupi barang permono. Endi sing pantes disawang, endi sing ora pantes disawang. Dene model. Kabeh zaman duwe model. Mbok menawa ana sing krentek eling-eling Malang kutane iki ana 5 kecamatan. Kok ya kepinginku titip dulur-dulur sing duwe kecamatan. Ayo nggawa teko kecamatane dhewe-dhewe. Kecamatanku Lawawaru aku tak nggawa Klir Abang. Kecamatanku Sukun aku tak nggawa Kuning lan sak piturute. Ayo padha eling-eling. Ana satriya istimewa, satriya pinunjul, satriya pinuwih. Nganggo pengagem jarik manca warna. Kudune Malang iki sakumpamane wis model monggo kersa disayembara nek jarine. Tapi ayo titip wong Malang duwe 5 kecamatan, muga-muga sak kecamatan duwe kelir dhewe-dhewe. Dadi nek ketemu dulure, oh nek sing ijo iku mesti dulurku sing teko Lowaru. Oh lek sing abang dulurku dhewe. Mbok menawa ana rezekine jaman, muga-muga niat awake dhewe kabeh iki mang nutup wirang iso kasembatan. Ora niat gawe lingsem. Wis rebut cukup. Muga-muga sing tak sampekno dulur-dulur iso paham. Matur sembah nuwun. Mugi sedaya kita sami gesang mulya. Terus. Oke, terus. Monggo, Mas Tenang. Oke. Apunten Pak Kinader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sedaya, Bapak Ibu yang saya hormati. Matur nuwun ini semuanya sudah disebut.
sebenarnya memang pernah fokus di antara identitas Malang, dan salah satunya adalah busana khas Malang, ya udeng dan lain sebagainya. Sampai kemudian juga kami ini juga berkolaborasi dengan ibu-ibu pelestari busana khas Malang, perempuan bersanggur Nusantara, kebaya, komunitas kebaya Pundi, komunitas kain kebaya Indonesia, komunitas perempuan kebaya Pundi Malang, terus kemudian KCPI, Citra Berkain Indonesia dan lain sebagainya. Ini kan komunitasnya kan. Dan sering kita menggelar tentang hal-hal yang memang ini yang menjadi salah satu ciri khas Malang. Nah, ketika melihat momentum 1 April kemarin, ulang tahun ke-112, semuanya tentu kaget. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa ternyata pemerintah gagal membangun komunikasi dengan masyarakat. Kegagalan itu terbukti bahwa ada sesuatu yang paling krusial gitu ya. Sekalipun komunitas-komunitas ini juga tidak terjamin kehidupan berkesenian berkebudayaan, tetapi janganlah janganlah disentuh hal-hal yang paling krusial. Diantaranya adalah apa yang menjadi ageman dan ugeman. Jadi mohon maaf ya, ada ageman itu apa yang kita pakai, ugeman itu apa yang selama ini menjadi semboyan dan menjadi tekad kami bersama bahwa kemudian Malang ini menjadi milik kita bersama. Karena itu perlu kiranya dikomunikasi. Nah, FGD yang diselenggarakan kemarin itu, mohon maaf, itu FGD ya. Saya bisa jamin itu. Terbukti fotonya hanya ada 4-5 orang gitu kan. Dan foto dari sisi saja tidak ada foto yang lebih banyak daripada. Yang kedua adalah bahwa sebenarnya kalau FGD ya memang sangat terlalu kecil gitu ya. Perlu kiranya ada kegiatan-kegiatan yang bersifat saresehan untuk membicarakan tentang apa yang menjadi identitas bersama. Selain saresehan Pak, mungkin lebih tinggi lagi perlu ada seminar Pak. Kan saresehan itu bisa menghasilkan temuan. Temuan itu dibawa ke forum yang lebih besar, namanya seminar. Nah, seminar itu kemudian memperdebatkan menerima dan menolak atau bahkan kemudian menyepakati begitu ya terhadap hasil terhadap seminar itu, karena itu kalau seminar sudah sangat akademik. Baru kemudian tingkat yang mungkin lebih hebat lagi, kalau mau nyontoh itu kayak Batu Pak, dibuat di forum kongres Pak. Jadi Batu itu membuat forum kongres kebudayaan, salah satunya menyepakati tentang busana khas Kota Batu, itu contoh. Nah, Kota Malang ini Pak, nggak kurang akademisi, nggak kurang sejarawan, nggak kurang peneliti, bahkan kemudian pelaku, gitu loh. Nah ini nampaknya, mohon maaf tidak pernah diajak duduk bersama ngomong bareng, bahkan kemudian ditanyai ya dasar-dasar referensi bahwa kita sebenarnya ada perjalanan yang panjang Pak, yang sebenarnya kita bicara soal busana khas Malang itu dulu di zaman wali kota siapa itu? Pak Santo ya, bukan? Pak Santo itu juga sebenarnya sudah ada, meskipun kemudian ada muncul model pakai Basofian itu, ya itu namanya PKJ, pakaian khas Jawa Timur ya. Itu kalau semuanya dipakai di Jawa Timur, oke nggak apa-apa kan gitu. Nah berikutnya juga sama di masa-masa tahun 2017 bahkan itu kita juga pernah itu ada Bajo, Pak Kolik sampai dan sebagainya. Di alun-alun itu juga pernah deklarasi soal udeng. Dilanjutkan malah udeng 2018-19 juga dilanjutkan di Sekolah Budaya Bulu. Jadi catatan sejarah ini semuanya ada. Terus kemudian bahkan kemudian pernah didiskusikan juga sama Mbah Yongki mengajukan 2 model udeng gitu ya. Baru kemudian diteliti kembali sama Pak Robi di mana itu di Taman Pendidikan Budaya itu. Ternyata juga sampai saat itu juga ternyata juga belum diakomodir. Pertanyaannya adalah itu kan semuanya waktu itu kan melalui forum-forum dan mekanisme publik. Pertanyaannya adalah yang kemarin tidak melalui mekanisme publik, kenapa langsung begitu di SKK? Gitu loh Pak.
Jadi yang kemarin-kemarin itu kita dianggap apa, masyarakat ini dianggap apa. Nah ini yang kemudian menimbulkan sebuah keresahan sehingga kemudian datang ke Balai Kota adalah dalam rangka pengen selamatan untuk pilihan itu kan. Ya, karena memang apa yang menjadi ageman dan ugeman kita ini ternyata di apa ya, saya tidak bilang di anak tirikan, kemudian memang tidak menjadi pegangan betul bagi masyarakat kita. Gini. Kita mengakui bahwa Kota Malang itu salah satu ciri khasnya memang warisan kolonial gitu kan. Tapi itu kan yang bersifat kebendaan Pak, yang bersifat bangunan cagar budaya. Tetapi apakah karakter kepribadian kita juga harus mengikuti kolonial, masa-masa kolonial itu? Ya. Kan tidak. Kita ini kan masyarakat pribumi, masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara, Kota Malang yang penuh dengan berbagai macam keragaman ini, ya tentu harus diakomodir gitu. Jadi biarlah Kota Malang itu punya warisan kecagar budayaan yang bersifat kolonial dan memang itu kita jaga karena itu mengandung nilai-nilai penting untuk pengetahuan dan kecagar budayaan. Tetapi kepribadian kita tetap kepribadian orang Jawa, kepribadian kita kepribadian orang Nusantara. Ini yang harus diakomodir. Sekali lagi Bapak Ibu, seandainya saja saya mau tanya, kalau ada among tamu gitu ya, jenengan duwe mantu, terus tiba-tiba among tamu jenengan suruh pakai pakaian Michael Jackson, kira-kira piye? Sanggup apa mboten? Kan begitu Pak. Karena busana itu nanti akan dipakai juga untuk among tamu, dipakai juga untuk arak-arakan, dibuka untuk hajatan, dibuka apa yang sehari-hari saya pakai begini loh Pak. Kalau saya menerima, tiap hari saya menerima orang diskusi soal budaya, Pak Kolek juga, Bapak Ibu Mbak Prio dan lain sebagainya juga. Terus masuk harus pakai pakaian Michael Jackson, gitu loh Pak. Jadi inilah yang kemudian perlu ditinjau ulang dan kemudian perlu kembali untuk disaresihankan, untuk diseminarkan, jika perlu dikongreskan. Sekarang mengatakan Bapak. Terima kasih. Turun, kita dengar suara dari perempuan dulu. Iya. Terima kasih, salam budaya. Rahayu. Jadi intinya seperti ini Pak Kim. Ini para penyesepuh, teman-teman saudara itu selama 2 tahun ya, itu memang mengagumkan budaya, gitu kan? Yang saya sebutkan tadi itu Binarum Mencari Budaya Muga Saged Dados Sarono minangka umpak mulyani bangsa kan anggagas mulyani negara, kan gitu ya. Artinya berkumandang dengan indahnya budaya yang arif dan bijaksana untuk mencapai kemakmuran suatu negara, itu kan luar biasa. Jadi budaya itu yang dinomor-satukan ya. Misalnya kalau di saya itu saya menempatkan urutan kelima, yaitu budaya lokal dan kearifan lokal. Ini yang harus dijunjung dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Kenapa? Budaya lokal itu kan pakai musyawarah, dan gitu ya. Kan itu kan banyak ya, berjabat, gotong royong, musyawarah itu nomor 1 gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, belum ada keputusan, kita diajak musyawarah, memikirkan ya soal itu tadi, misalnya macam-macam yang sudah diterapkan oleh beliau-beliau yang luar biasa ini Pak Kim. Jadi intinya kita itu ikut bertanggung jawab secara moral gitu loh, ya tentang baju adat itu tadi ya. Seperti mungkin Pak Kim berasa ya, saya selalu dibully sama ini wong Batu malah mengharumkan kota Batu. Makanya saya itu seperti gimana gitu ya. Saya baru mencintai Malang itu 2 tahun, gitu ya. Jadi ikut apalagi sekarang ada Menteri Kebudayaan. Ya kita kan harus, ini kan sudah berkali-kali ya, beliau-beliau ini selalu mengagendakan tentang budaya, gitu. Budaya yang sebenarnya itu bagaimana sih? Budaya yaitu tuntunan untuk beretika, gitu ya. Jadi harus beretika yang baik, gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Memang saya pun juga kaget waktu itu. Saya juga nggak diterima ya, misalnya, oh Pak Wang seperti ini, saya sudah akan mencintai gitu. Sampai membuat lagu ini harapan saya untuk 5 ke depan Pak Wali Kota ya. Malang Tangsel Maju. Sudah jadi tuh Pak Kim kan sudah mendengarkan ya waktu itu ya. Terus bagaimana majunya itu? Ya harus rukun agarisan semboyan. Jadi intinya memang
kita sudah mendengarkan dari beliau-beliau yang luar biasa, ikut bertanggung jawab secara moral, itu aja Pak. Sabun kan, secara moral itu kan luas ya, nah, monggo diaplikasikan. Sabun atau mau matur nuwun. Monggo Raden Mas Demit Noto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, menurut kesempatan yang diberikan kepada saya, ada rasa keprihatinan yang luar biasa. Karena ketika kita bicara tentang pakaian khas, pakaian adat, pastinya itu adalah bentuk dari jati diri kita. Ketika kita memakai, pasti ada rasa bangga terhadap pakaian itu. Satu pertanyaan sederhana, Pak Gin kalau disuruh pakai begitu, kudu guyu apa bangga? Loh, kita bicara jujur aja. Tersenyum kan? Kudu guyu, bukan rasa bangga yang muncul. Padahal pakaian khas itu adalah jati diri. Dengan berpakaian khas kita orang tahu, oh ini orang Malang, sing gagah, wibawa dan sebagainya. Begitu pakai seperti itu, wah dia kayak dakocan. Nggak ada wibawa. Nggak ada wibawanya sama sekali. Dan ini saya juga bingung, ini berangkatnya dari mana? Katanya kajian mulai dari era Singosari, mana Singosarinya mana? Itu pakaian kolonial Pak. Apa kita mau dibentuk menjadi karakter kolonial seperti yang disampaikan oleh di Demang tadi? Nah kalau itu yang dibentuk berarti harapannya wali kota adalah membentuk karakter ASN sebagai penjilat-penjilat. Itu karakter kolonial, kudu menjilat untuk bisa diakui dan eksis. Apa mau dibentuk seperti itu? Keprihatinan yang luar biasa Pak bagi kami orang yang berbudaya. Malah nggak punya budaya berarti, malah nggak punya karakter. Apa buktinya? Buktinya pakaian yang di SK-kan adalah pakaian bernuansa kolonial. Yang boleh wali kota itu keturunannya Londo Blangkonan, aku gak ero ya. Patih Michael Jackson. Jadi ini Pak Ginanjar melalui Komisi D ini kami berharap bisa bertemu dengan beliau, kita ngomong langsung. Keprihatiannya Mbak Pri tadi sudah disampaikan, loh aku ini duwe bapak. Tak temoni kok gak gelem, opo. Saya hanya punya dua pikiran. Karena yang dihadapi adalah orang-orang budaya, dia merasa bersalah. Tidak lebih dari itu. Betul. Lek wong gak orang mau salah, sopai pasti didepi. Dengan cara apapun pasti akan dihadapi kalau dia tidak merasa bersalah. Karena yang buat mereka hadapi sekarang itu atau yang dihadapi oleh dia yang mau hadir itu adalah orang-orang yang berkompeten di dalam urusan budaya, urusan pakaian adat, nggak gelem. Berarti rumongso salah. Sederhana aja saya menilainya seperti itu, Pak. Jadi harapannya nanti melalui forum ini, melalui Komisi D, kami berharap tidak hanya sekedar ditinjau kembali, cabut SK-nya. Tidak hanya sekedar ditinjau ulang. Kalau tinjau ulang itu masih ada perubahan-perubahan. Cabut SK itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hal yang rodo, kamu percaya atau nggak percaya. Jadi Adit sama Pate Warok Kebu Arema ini ngomong jumlah peserta yang hadir tadi di lapangan itu 112. Jadi podo ambil hari ulang tahun ini percaya nggak percaya? Ini Pate Warok Kebu Arema, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Tadi yang sudah diucapkan oleh Imam, saya mau menambahkan saja bahwa 2 tahun yang lalu itu terakhir diadakan seminar tentang budaya di Gereja Budaya. Kebetulan saya ikut dan dari 3 narasumber memang masih belum terputuskan mau yang dipakai yang mana, apa yang ada di Prasasti Singosari atau yang belum terputuskan. Kemudian saya tadi sempat juga diwawancarai di media bahwa menurut saya nilai kolonial atau karnaval itu sangat cocok dengan pakaian yang kemarin. Lagi yang baru, saya kira itu. Jadi ini bentuk pemaksaan, makanya itu adalah bentuk ciri khas kepemimpinan yang dalam membuat keputusan itu menindas. Jadi ini nyerang kalau dibiarkan. Saya kira itu. Terima kasih. Siap, matur nuwun. Jadi tuntutan kita bulat bahwa SK penetapan kemarin baju khas itu harus dicabut. Kalau nggak sampai cabut Mas, sampai mau nggak mau harus pakai itu Mas.
Ya makanya ini saya menegaskan keputusan kita nanti disampaikan kepada Tinjau ulang. Masuk kate demo muda kan? sama DPRD sekaligus nanti kita tunggu hasilnya. Gitu ya. Ya, Oh, iya. Pak Ginanjar. Menurut ini sebagai bentuk kepedulian kita bersama untuk kota kita tercinta, ke budaya kita dan leluhur kita. Yang pertama saya menyampaikan terkait proses ini semua dan juga bagaimana saat itu apa namanya seminar FGD atau dan sebagainya proses itulah dilakukan sehingga sampai terus terang di situ memang bukan ranah kami kepada itu sifat nilai sejarahnya atau kemudian ini harus desainnya atau apa tidak ke situ bukan, tapi hanya prosesnya itu apakah ketika itu sebuah kajian akademis ya sebuah kebijakan itu kita hanya menanyakan itu apakah sudah dilakukan kajian akademisnya, kajian ilmiahnya, pelibatan semua unsur yang terlibat apakah sudah dilakukan semua sudah. Oke, kalau memang sudah itu ya silakan. Kami tidak ranah kami untuk bahwa itu mau mengambil khas apa-apa. Tapi yang terjadi di publik yang paham tentang itu ternyata kok masih terjadi perdebatan. Artinya proses itu berarti kan belum selesai atau belum tuntas. Di ranah kami di situ memang bukan kita mengintervensi harus terkait desain terkait apa tidak kita bukan ahlinya gitu. Tapi pada proses apa istilahnya proses tata pemerintahannya gitu. Memang saat itu kalau kita nilai ya sudah dilakukan semua itu. Walaupun sebenarnya saya agak terkelabui. Jadi saat itu muncul di situ itu dari unsur kedinasan bidang kebudayaan, oke. Dari unsur akademisi Pak Dwi Cahyono, maaf ya sebetulnya saya tertulis Dwi Cahyono saya pikir adalah akademisi yang mewakili bidang kebudayaan. Dari akademisi UM Pak. Iya betul. Pak, bukan. Oke. Berarti Ternyata berikutnya Pak saya lihat, ternyata bukan Pak Dwi Cahyono yang saya rasakan dari unsur akademisi. Bukan museum. Tapi ya kalau memang itu dianggap, monggo silakan. Kemudian dari unsur kesenian kebudayaan adalah ketua DKM. Ya oke lah kalau itu mewakili. Ya wis monggo, artinya bagi saya kan itu proses itu artinya kan bisa jadi sebagai Dewan Kesenian Malang yang mungkin punya kewenangan untuk melakukan koordinasi, sosialisasi publik dan sebagainya, melakukan fungsi itu. Artinya kan tidak semua unsur budaya harus. Jadi persepsi kita memang ya mungkin DKM itu yang kemudian melakukan proses sosialisasi, pelibatan dan semacamnya itu. Sampai pada titik singkat cerita adalah yang pertama suka tidak suka, diakui atau tidak ini terjadi perdebatan, terjadi ketidakkonsensusan lah seperti itu. Sehingga kami sampaikan, bahkan di situ juga ada ketua DPRD menyampaikan bahwa memang bahasa kita bukan cabut SK, bahasa kita adalah tinjau ulang SK ini. Harus ada perubahan di SK ini. Jadi sikap kami kemarin seperti itu. Nah, sampai sejauh ini kami masih belum ada kemudian bagaimana progresnya. Tapi yang jelas dari proses itu kami juga hampir ya satu frekuensi dengan teman-teman semua untuk pertemuan kalau kemudian ini tadi ada penguatan, artinya kan penguatan dari perwakilan masyarakat Kota Malang, perwakilan praktisi budaya dan sebagainya untuk kemudian bagaimana ke depan SK berarti kan juga berkaitan menyeluruh nanti kan, entah itu masalah desain, entah masalah itu identitas atau apalah yang panjenengan lebih paham, lebih punya kapasitas untuk diskusi di sana. Sehingga tadi sudah disampaikan pada intinya dari Pak Khalid, dari Mbak Karjo, dari Demang, dari Mas Taufik, dari Mas Timbal juga intinya kan satu harus Mas Timbal itu beda. Mineral logam. Iya logam. Mantap tapi. Intinya adalah yang pertama adalah bisa audiensi kepada wali kota yang punya kebijakan untuk itu.
yang dan bukan audiensi, saya pikir juga langsung pada SK ini. Artinya harus ada proses apa ini namanya, proses kajian ulang sehingga nanti memang identitas Kota Malang tercermin melalui argumen. Karena juga sebenarnya menurut saya kemarin juga kritik yang bisa kita berikan, dinas kebudayaan ini kan menyatu dengan dinas pendidikan dan kebudayaan. Tetapi memang kita akui kepedulian dengan budaya nggak ada. Karena dinas pendidikan memang saat ini yang menjadi konsen utama adalah bidang pendidikan itu yang memisahkan bahwa pendidikan terpisah dengan kebudayaan. Padahal kalau kita lihat filosofisnya, pendidikan itu adalah tidak terlepas dari yang namanya budaya, etika, budi pekerti dan sebagainya. Sehingga kalau kita melihat indikator kinerja, program dan sebagainya yang kita kritisi adalah kurang terkait program dari kebudayaan. Sehingga munculnya permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang seperti kita diskusikan ini juga karena bidang kebudayaan kita anggap bahwa kurang melakukan fungsinya kebudayaan, sehingga komunikasi dengan kebudayaan juga mungkin masih kurang, dan pemajuan kebudayaannya juga mungkin masih Wow. Kita sampaikan kemarin juga, alhamdulillah Perda Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan Kota Malang sudah didop kemarin pada hari Senin kemarin. Alhamdulillah. Ini proses yang panjang memang, artinya sebelum dan sebentar saat itu mulai 2023 kalau misalnya itu sebelum saya di DPRD, kemudian kemarin berlanjut sebelum saya di Perda juga menunggu dari Biro Hukum di provinsi. Nah, semoga nanti Perda itu yang kemudian menjadi apa? Legitimasi juga. Legitimasi kita bahwa memang ya kita harus punya peta jalan untuk kemajuan. Yes. Ya. Jadi ini kita anggap bagi saya bagi Presiden ini saya pikir bukan masalah, bukan sesuatu yang jangan sampai ini membuat kita wirang. Baik Brahmono wirang, Satrio wirang, atau yang lain wirang, bukan. Tapi ini menjadi momentum bahwa dari sini nanti semoga arah titik tolak peta jalan kemajuan kebudayaan kita. Karena Komisi D sangat kita konsen sekali. Karena apa? Ya saya sepakat dengan teman-teman tadi, disebut tadi bahwa semua hal pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, semua filosofisnya itu adalah pada level budaya, level identitas, karakter. Artinya kita sudah punya karakter dan utama itu akan menjiwai semua pembangunan baik. Teman-teman di DPRD pun juga agak bertanya sebenarnya memang kemarin itu ini dan sebagainya. Memang ya kita mengapresiasi Kota Malang punya kebijakan wali kota ini kan. Kemarin memang baju khasnya kan, baju khas itu lebih ke Jawa Timuran Mas Topik ya. Nah, ada inisiatif itu kami mengapresiasi. Kita punya baju khas Malangan seperti bagaimana baju khas Kabupaten, baju khas Ponorogo, baju khas Surabaya, Banyuwangian atau Madura dan sebagainya. Hanya Malang juga. Hanya memang ya nanti monggo. Saya pikir akan menjadi menarik nanti ketika kemudian kita akan diskusi lebih dalam lagi. Yang penting ada dari wali kota kemudian ya sudah oke. Kita tinjau ulang, nah ini nanti proses ini akan berjalan dengan baik sehingga saya mengajak panjenengan semuanya berdoa kepada para leluhur kita, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita semuanya sekeluarga, kita semuanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kota Malang, kepada para pemimpin, kepada para wakil kita semuanya sehat, bahagia, bisa menjadi seni dan tenang. Ngapunten Satria itu ditutup, tapi ada sesi yang berlakukan. Ngapunten ini hanya sebagai persyaratan yang ngobatin, yang pikir macam pikiran kita. Tadi kan ada udangnya mau dipraktekkan. Setelah ini tutup awal. Mau selesai dulu, acara selesai, kita udang, setelah itu kita foto bersama video. Oke, gitu Ge. Ya, Pak Turun, saya lanjutkan. Mari kita berdoa dalam hening, karena saya secara pribadi meyakini doa yang dilantunkan dalam hening dari hati itu suaranya akan menembus langit dan itu akan lebih lantang daripada suara. Saya
Saya yakin apalagi batin kita tersambung semuanya hari ini mulai pagi sampai hari ini dengan keheningan, dengan kesunyian yang sejenak pasti akan nyambung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Waktu dan tempat untuk berdoa saya persilakan. Terima kasih, merinding rasanya saya. Matur nuwun semuanya. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada salah kata dan saya yakin kita semuanya tetap bisa menjaga persaudaraan di antara kita semuanya. Guyub rukun untuk mencintai Kota Malang dengan penuh kasih. Matur nuwun sanget. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alun-alun adalah saya. Pada waktu itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya NU. Agar apa? Agar masyarakat Malang itu dengan melihat udengnya itu sudah tahu, oh ini wong Malang. Jadi ada dua macam. Yang pertama adalah jingkeng. Yang pertama adalah kemplengan. Kemplengan itu adalah udeng yang dipergunakan untuk anak-anak muda atau sesepuh yang mau berperang. Jadi mau berperang. Pertamanya di sini, akhirnya diwilu. Wilu itu adalah wiwirin alon-alon. Artinya apa? Tolong dipikirkan pelan-pelan. Dan udeng maknanya apa? Udeng mudeng. Dengan harapan apa? Kamu harus tahu. Kalau memakai udeng itu harus tahu dan tanggap. Kamu harus mudeng. Filosofinya semacam itu. Bentuknya begini, itu taruh begini. Anak muda. Kurang pendek dikit, Mas. Kurang pendek. Nah. Di sini ada ukelan. Ibaratnya apa? Talenono. Utakmu dan mudeng ditaleni. Yang kiri dikembalikan ke kiri, yang kanan dikembalikan ke kanan. Dengan harapan yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Sesuai dengan mandat Malang Buka Suara. Jadi ini layanan ini kanan dan kiri harus seimbang. Ibaratnya anak-anak muda harus bisa keseimbangan antara kebenaran yang harus ditegakkan harus betul-betul seimbang. Ini adalah Garuda Mungkur. Garuda Mungkur adalah merupakan tekad anak muda harus punya tekad yang sangat kuat, harus jejak. Kenapa ini lubang? Bahwa kita harus sekrit, anak muda harus memberikan menerima ilmu harus dijaga betul, tidak hanya sekedar memasukkan ilmu. Dan di belakangnya kita tali wangsul dengan harapan bahwa manusia akan mangsul kepada Ilahi Robi yang Maha Kuasa. Inilah filosofi dari udeng kempleng. Selanjutnya yang kedua adalah udeng jingkeng. Bentuknya sama. Jingkeng itu untuk orang tua. Sehingga orang tua itu Garuda Mungkurnya harus ke depan. Sampai habis. Ya. Ya, hasilnya kayak aku gitu. Tapi aku bodak lah. Enggak usah dijelasin. Iya, aku bodak. Perbakin. Apa maksudnya? Persatuan Baduk Incelom. Kenapa Garuda Mungkurnya di depan? Karena orang-orang sepuh wajibnya sudah harus menembah kepada Gusti, harus bisa menembah. Itu ujuk. Mulih ning isor Sembojo. Jadi inilah filosofi Budaya Malangan dengan harapan apa? Nah, dengan harapan ketika masyarakat Malang pakai udeng semacam ini, walaupun yang kemplengan maupun yang jingkeng itu sudah tahu tingkat, oh itu orang Malang. Karena bukan dua itu aja. Dua itu aja. Bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya itu aja. Maksudnya Malang tuh punya dua itu yang sepakati bareng ya. Yang dulu sudah sepakati bareng, sudah
dan temuannya Prof. Robi ya ini, tetapi tidak kunjung kemudian ditetapkan atau mungkin diakui oleh pemerintah. Nggak di-SK-kan juga? Enggak, Sudah 2023. selaras semuanya, sudah kompak. Kompak teman-teman dari Pandengan, Jaranan, Wong Jaranan, Manten, semua sudah pakai Wiyojo. semacam ini. Lek mau SK cepet itu terus ya apa? Jadi Beda saya dengan Mbah Pri cuma satu. Saya nuwun sewu mungkur ya. Ini simpulnya cuma satu, tali pati. Wani budal gak mulih gak masalah. Nah, tapi ini tadi sudah diajak, ayo balik, ayo kita kembali. Nah, jadi aku tak melok aku, tak kundelane tali wangsul. Kalau wangsul mati tapi lek luwe mek kok waru. Melok tali wangsul aku. ya iki mau. Mbak, monggo Mbak, ayo Mbak. Oh, di mana? Oke, video. Pagi, video siap. Mohon izin. 1, 2, 3. Monggo. Kami masyarakat adat dan berbudaya Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Malang, kepada Ibu Ketua DPRD Kota Malang, kepada seluruh anggota Komisi D DPRD Kota Malang karena telah menerima kami dengan luar biasa, dengan penuh sukacita, dengan keluhuran dan welas asih. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Malang.